Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat selalu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum ke pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam penulisan membuat surat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa saja kebahasaan yang akan kita bahas? Silakan kita simak video berikut. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, tujuan surat pribadi ada mengundang. Salah satu tujuan surat pribadi adalah mengundang seseorang. Kata-kata yang sering digunakan misalnya, kalau ada waktu silakan mampir. Bagaimana kalau kamu tinggal dulu di sini? Dan sebagainya. Berikut contoh surat pribadi yang bertujuan mengundang. Apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri, kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Bagaimana? Kita bisa main lagi ke Selekta, lagi bersama-sama. Sekian dulu ya, pikirkan ya tawaran saya ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya. Sahabatmu, Puri. Berikutnya, tujuan surat pribadi, memohon atau meminta. Tujuan penulisan surat pribadi selain mengundang adalah memohon atau meminta. Kata-kata yang sering digunakan misalnya, bolehkah saya tinggal sementara di sini? Maukah kamu menemaniku selama liburan di Bali? Dan sebagainya. Berikut adalah contoh tujuan surat pribadi memohon atau meminta. Halo Alfa, bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar-lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana caranya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada. Saya dapat izin, juga uang saku tentunya, untuk liburan ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum transportasi. Tolong ya. Oh ya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatu atau merancang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang. Berikutnya, menelaah bahasa dalam surat pribadi. Bahasa yang dipergunakan dalam surat pribadi adalah bahasa percakapan sehari-hari. Walaupun begitu, tetap harus memperhatikan etika yang disesuaikan dengan penerima surat tersebut. Misalnya, dari segi salam pembuka. Salam semangat pelajar, itu cocok bagi teman sebaya. Kemudian, salam sayang untuk bunda, itu cocok ditujukan untuk orang tua. Dari segi kalimat pembuka, apa kabar Erni, itu cocok untuk teman sebaya. Bunda, dia merindukan bunda, itu cocok ditujukan untuk orang tua. Selanjutnya, menelaah bahasa dalam surat dinas. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah penggunaan ragam bahasa Indonesia baku. Hal ini karena surat dinas bersifat formal atau resmi. Misalnya, menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali nomor 823/7325/BKD tanggal 17 November 2016
perihal batas waktu penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017, dapat kami sampaikan bahwa usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017 di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali agar sudah kami terima di subbagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Bali Selasa 10 Januari 2017. Nah, dari petikan tersebut sangat jelas bahwa surat dinas menggunakan bahasa yang formal atau baku. Berikutnya, kita akan menelaah beberapa kesalahan dalam penulisan surat. Pertama, dalam kop surat, alamat tidak boleh disingkat, kecuali singkatan nama orang yang dipergunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat, misal M.T. Haryono. Jalan B. Sempor merupakan penulisan yang salah. Seharusnya ditulis Jalan Bendungan Sempor. Selanjutnya adalah kesalahan dalam penanggalan surat. Dalam penanggalan surat tidak diakhiri oleh tanda titik. Tidak menggunakan singkatan untuk angka dan kota, serta angka tidak boleh dipisahkan oleh tanda hubung. Penulisan yang benar adalah Denpasar, 6 Januari 2021, bukan DPS, bukan petik 21, bukan 6/1/2021. Selanjutnya adalah kesalahan dalam menulis perihal atau hal surat. Perihal atau hal surat tidak perlu diakhiri titik. Hanya kata pertama yang diawali huruf kapital. Jadi penulisannya hal, titik 2, permohonan, huruf kapital, dan penceramah ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya adalah kesalahan dalam penulisan lampiran surat. Lampiran tidak ditulis angka dan tidak diakhiri tanda titik. Selain itu, penulisan lampiran yang disingkat harus diisi titik. Penulisan yang benar adalah lampiran titik 2, 1 ditulis huruf eksemplar. Kemudian, bila disingkat, lam titik 2 1 eksemplar. Selanjutnya adalah penulisan alamat tujuan. Alamat tujuan surat tidak berisi kata kepada untuk menghindari kemubaziran kata. Kata sapaan bapak, ibu, atau saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Kata sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar atau jabatan. Penulisan alamat pun tidak boleh disingkat. Misalnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Tono MPD merupakan penulisan yang salah. Seharusnya yang terhormat YTH Dr. Tono MPD. Kemudian yang kedua, yang terhormat Bapak Kepala SMP Pelangi JL B. Sempor 1 Malang. Merupakan penulisan yang salah. Seharusnya yang terhormat Kepala SMP Pelangi Jalan Bendungan Sempor 1 Malang. Kemudian yang ketiga, yang terhormat Adi Marianta. Merupakan penulisan yang salah. Seharusnya
yang terhormat Bapak Adi Marianta. Berikutnya adalah kesalahan dari segi isi surat, terutama penulisan tanda baca. Tanda koma tidak digunakan di awal konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Tanda koma digunakan di awal konjungsi pertentangan. Contohnya, pada kalimat pertama, kami segera memberitahu saudara, jika ada perubahan jadwal. Karena jika merupakan konjungsi kausalitas, maka setelah kata saudara tidak diisi tanda baca koma. Seharusnya kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Lalu pada kalimat kedua, kami sudah mengirimkan surat tetapi belum dibalas. Karena tetapi merupakan konjungsi pertentangan, maka setelah kata surat harus diisi dengan tanda koma. Seharusnya kami sudah mengirimkan surat, tetapi belum dibalas. Berikutnya, masih dari segi isi, terutama penulisan perincian atau pemerian. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian dan ditulis dengan huruf kapital. Hari atau tanggal ditulis huruf kecil merupakan penulisan yang salah. Waktu ditulis huruf kecil, tempat ditulis huruf kecil, acara ditulis huruf kecil merupakan penulisan yang salah. Setelah titik 2, kata Rabu, pukul, dan perpisahan ditulis huruf kecil juga merupakan sesuatu yang salah. Seharusnya dalam pemerian atau perincian ditulis dengan huruf kapital. Perbaikannya, hari ditulis huruf besar dan Rabu ditulis huruf besar. Waktu ditulis huruf besar dan pukul ditulis huruf besar. Selanjutnya, kata tempat ditulis huruf besar, SMP ditulis huruf besar. Acara ditulis huruf besar dan perpisahan siswa ditulis dengan huruf besar. Maaf, untuk penulisan kata hari, waktu, tempat, dan acara itu ditulis menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Berikutnya adalah kesalahan dalam menulis penutup surat. Penulisan atas nama disingkat dengan pemberian nama titik. Penulisan nama pejabat, penanda tanda tangan ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya, seperti tanda kurung dan tanda garis bawah. Misalnya, dalam kurung Sasmita merupakan penulisan yang salah, seharusnya ditulis Sasmita tanpa tanda kurung. Atas nama A garing N merupakan penulisan yang salah, seharusnya ditulis A titik N titik sebagai singkatan. Lalu, Dian Putri di garis bawah merupakan penulisan yang salah, seharusnya tidak berisi garis bawah. Selanjutnya adalah kata baku dan kata tidak baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dan bersifat non-formal. Berikut merupakan contoh kata baku dan tidak baku. Kata tidak baku: sekedar, kata bakunya sekadar. Kualitas, kata bakunya kualitas. Apotik, kata bakunya apotek. Merubah, kata bakunya mengubah. Resiko, kata bakunya risiko. Enggak,
kata bakunya tidak, serta masih banyak lagi kata-kata lainnya.